Kadang kadang orang mau operasinya nanti aja. Nah, semakin menunda sebenarnya semakin resiko operasinya semakin tinggi. Dengan rigidnya atau kakunya tulang belakang, koreksinya lebih berat. Cedera ke sarafnya juga lebih berat. Oke, aku sama teman-teman sekolah dulu ya dok ya. Oke. Halo teman-teman sekolah semua. Jadi di video yang kali ini yang mau aku buat spesial banget nih karena aku bakal bahas skoliosis langsung nih sama dokter ortopedi konsultan tulang belakang ya dok ya. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah sering lihat video aku sih kayaknya udah gak asing banget sih sama dokter ya. Ini dia dokter, tuh udah pada tahu banget ini dokter idola aku banget nih, dokter Abdul Qadir Hadar, spesialis ortopedi konsultan tulang belakang ya dok ya. Jadi ya seperti yang teman-teman tahu, dokter Abdul ini dokter aku yang kemarin juga mengoperasi skoliosis ya dok ya di bulan April 2023 kemarin. Nah pertama-tama sih aku mau bilang makasih banget dulu nih dok, terima kasih banget di tengah kesibukan dokter yang super padat nih mau menyempatkan waktu buat bikin video sama aku, buat ngasih edukasi buat teman-teman skoliosis semua gitu. Sebenarnya tujuannya sih dok biar teman-teman skoliosis di luar sana bisa tahu informasi yang benar-benar valid gitu ya dok ya dari ahlinya, dari dokter sebagai dokter spesialis spine ini. Yang pertama nih dok, aku mau tanya soal penyebab skoliosis sendiri gitu. Penyebab skoliosis ya. Skoliosis itu kalau dari definisi adalah bengkoknya tulang belakang lebih dari 10 derajat ya. Kalau kita lihat dari riwayatnya, skoliosis dibagi menjadi 3 garis besar sebenarnya. Garis besar pertama, skoliosis yang disebabkan memang karena ada masalah pada tulangnya atau kita sebut dengan congenital scoliosis. Tulang yang harusnya kotak ya, menjadi segitiga atau di satu sisi nempel sehingga dia pertumbuhannya menjadi terganggu dan menghasilkan bengkok pada tulang belakangnya. Nah ini biasanya khasnya sejak kecil biasanya. Sejak kecil udah kelihatan ada bengkok di tulang belakangnya, ada yang tidak simetris. Nah, ini kita harus curiga memang ini congenital scoliosis. Dibuktikan lagi dengan X-ray atau ronsen untuk melihat ada tidaknya tulang yang tidak sempurna tadi gitu. Yang pertama. Yang kedua, kita kelompokkan menjadi yang kita sebut neuromuskular scoliosis. Neuromuskular ini problemnya adalah scoliosis terbentuk karena neuro pertama kelainan pada sarafnya, yang kedua muskular. Muskular ini kelainan pada ototnya. Neuromuskular kelompok yang kedua ini memang biasanya sejak kecil juga, tapi dia khas. Jadi seperti pada kasus misalnya pasien dengan cerebral palsy. Cerebral palsy itu kelainan di otak di mana ototnya jadi lemah. Karena sarafnya yang terganggu sehingga jadi lemah. Ibaratnya rumah betonnya tidak kuat sehingga dia lentur. Nah, kalau lentur maka dia terbentuk skoliosis yang memang problemnya bisa dari, kalau cerebral palsy itu problemnya dari neuro, dari sarafnya. Muskular, problem dari otot. Ototnya memang lemah sehingga yang menyanggah dari tulang tadi itu tidak kuat. Walaupun tulangnya bagus tapi karena ototnya lemah, dia jadinya meliut juga atau terbentuk skoliosis. Nah, muskular ini contohnya mungkin kita yang sering temukan adalah pada kasus spinal muscular atrophy atau SMA. Nah, spinal muscular atrophy kelainan genetik juga ya. Bisa dibuktikan dengan pemeriksaan genetik. Dia ada masalah di gen tertentu sehingga dia menjadi ototnya lemah. Nah, itu terbentuk skoliosis. Dan yang paling sering dijumpai 80% skoliosis itu masuk kategori yang kita sebut dengan idiopatik skoliosis. Nah, idiopatik skoliosis ini yang paling sering dijumpai, terutama di masa pertumbuhan cepat dari pasien. Biasanya dia ya kalau wanita biasanya 2 tahun pertama setelah mens itu pertumbuhan paling pesatnya, dia terbentuklah skoliosis. Atau bisa juga sebelum itu, tapi paling seringnya di masa itu. Atau kalau laki-laki di masa pertumbuhan cepatnya kurang lebih di usia 12 sampai 16 tahun. Nah, itu baru biasanya orang tua harusnya lebih melihat kondisi anaknya ketika di usia pertumbuhan cepat ini. Atau kalau kita lihat dari segi usia sekolah, yang kita jumpai itu di awal masuk SMP
atau di akhir SD. Nah itu juga waspada. Nah kadang di masa itu belum terlalu kelihatan, tapi begitu 1 tahun naik kelas 1-nya itu sudah mulai kelihatan. Nah itu kira-kira 3 penyebab. Nah ada beberapa sindromik kayak Marfan syndrome, itu kelainan memang karena kelenturan dari ligamen-ligamen tubuhnya sehingga juga terbentuk skoliosis. Juga itu masuk, ada beberapa mengkelompokkan ke kelainan neuromuskular skoliosis. Jadi sindromik juga bisa. Jadi kira-kira 3 kelompok besar penyebab skoliosis itu tadi. Itu tadi. Ya. Oke. Berarti kalau misalnya ada yang bilang nih dok, katanya skoliosis itu karena kebiasaan buruk. Nah, kalau menanggapi informasi tersebut itu kira-kira benar atau enggak? Itu dibuktikan dari beberapa penelitian dari beberapa center, salah satunya SRS Center Scoliosis Research Society juga menampilkan beberapa. Yang kemarin mungkin kalau kita ikut Instagramnya SRS, kita lihat bahwa beban berat, mengangkat berat tidak otomatis menjadi skoliosis. Itu juga ada pembuktiannya ya. Kadang kita menyalahkan anak kita karena wah ini karena tasnya berat nih, pasti ini karena itu. Ya. Enggak juga. Kadang-kadang kita mencari kambing hitam kalau ada sesuatu ya. Nah, jadi itu sebenarnya tidak ada korelasi yang signifikan. Tuh banyak anak-anak juga ngangkat berat gak bengkok tuh. Ya, enggak semuanya. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang menurut saya hoax ya, informasi yang tidak benar yang ada di masyarakat kita, yang harus kita luruskan. Oke, iya betul banget dok, karena banyak orang juga yang ngiranya kayak kalau aku gitu ya, dok, makanya skoliosis karena bawa tas berat banget ya. Ada skoliosis karena memang postur, atau kita sebut dengan postural skoliosis. Postural itu karena memang postur kita yang salah. Bisa juga terbentuk skoliosis, tapi bukan skoliosis yang istilahnya harus kita koreksi. Ada beberapa problem, misalnya nih ada pasien, bisa kita tes biasanya ketika pasien itu duduk tulangnya bagus lurus, tapi ketika dia berdiri baru tampak skoliosisnya. Ini postural skoliosis. Postural skoliosis itu memang bukan bagian seperti skoliosis, tapi itu ada biasanya problem dari beberapa otot yang kaku, spasme dan sebagainya yang harus kita memang perbaiki, atau ada sesuatu infeksi di situ sehingga dia posturnya menjadi bengkok. Ada juga pasien dengan HNP atau kita sebut dengan bantalan sendinya robek sehingga dia menekan saraf, karena nyeri dia akhirnya menjadi posisi tertentu, menahan posisi itu sehingga kelihatannya seperti skoliosis. Tapi ketika problemnya kita atasi, biasanya dia normal kembali. Itu beda. Nah, kalau misalnya skoliosis sendiri nih dok, kan memang setahu aku skoliosis itu nggak semua harus dioperasi ya dok ya. Betul. Nah, sebetulnya pada kondisi seperti apa sih skoliosis itu harus sampai dioperasi? Oke. Nah, kalau kita mengikuti pembagian kelompok yang pertama, ya, kongenital itu pasti operasi kebanyakan ya, tapi nggak semuanya. Dilihat dari progresivitasnya. Karena kongenital sendiri ada jenisnya juga, dan itu juga bergantung dari progresivitas dari pembesaran curve-nya atau bengkoknya. Itu yang pertama. Kalau kelompok yang kedua, neuromuskular, itu biasanya kita memerlukan skoliosis untuk pasien ini bisa duduk tegak. Pada pasien CP yang menutur itu dengan dikasih pen dan tegak, itu dia meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dia bisa beraktivitas. Kadang-kadang dia diperlukan brace yang cukup berat dan itu mengganggu pernapasannya. Jadi itu juga kita harus perhatikan. Nah, tapi pennya juga berbeda antara kasus-kasusnya. Nah, kalau kelompok yang ketiga, idiopati, sebenarnya ada pembagian 3 kelompok besarnya. Kelompok pertama kalau masih sudutnya 25 derajat ke bawah. Itu dengan pengukuran yang benar, sekali lagi pengukuran yang benar, kadang nggak semuanya bisa mengukur skoliosis. Ada yang salah juga, dibilangnya 25, ternyata pas kita ukur sudah 48, 50, ada kadang 60 ya. Yaitu. Jadi kalau dengan pengukuran benar dia sudutnya masih di bawah 25 derajat, itu masih kita observasi namanya. Nah, tergantung juga pertama sudutnya, yang kedua dia di usia berapa ditemukannya. Kalau terutama yang kita bahas adalah di usia masa pertumbuhan cepat ya, gitu. Artinya masih anak ini atau dia masih tumbuh, maka kita kategorikan jadi 3 tadi. Di bawah 25 derajat kita observasi, ya. Kalau kita mendapatkan kasusnya pertama kali menemukan di usia misalnya 11 tahun, kita ukur X-ray, ternyata sudutnya baru 20 derajat. Bukan berarti ditinggalin, tapi kita observasi. Observasi itu
kita ukur, kita lihat kondisi pasien saat itu, bagaimana bahunya, bagaimana pinggulnya, bagaimana bengkoknya, bagaimana Adam forward bending testnya, dinilai, kemudian kita simpan data itu 6 bulan selanjutnya dicek ulang. Apakah semakin berat apa enggak, itu observasi. Jadi bukan dibiarin. Kadang-kadang pasien, saya kesana tapi nggak diapa-apain, bukan tidak diapa-apain tapi diobservasi namanya. Nah yang kedua, kita melakukan bracing. Bracing ini kalau kita bilang bila sudutnya 25 sampai 35, ada bahkan yang bilang 40. Itu masih ada range untuk brace pada kasus-kasus dengan masih masa pertumbuhan ya, dan sudutnya mencapai sudut tadi. Nah itu brace itu sangat efektif. Tujuan dari brace bukan meluruskan pasien. Jadi kadang-kadang salah kaprah, jadi brace tapi kan masih bengkok dok. Iya, tujuannya brace adalah mencegah pasien ini sudutnya bertambah berat yang pertama, atau progresivitasnya kita hambat. Yang kedua, kita menghentikan pertumbuhan sudutnya ini kalau bisa jangan sampai ketika usia pertumbuhannya udah selesai dia sudutnya di atas 45. Nah, kalau itu tercapai, brace-nya berarti berhasil. Artinya setelah masa pertumbuhan cepatnya dia lewatin dan sudah masuk pertumbuhan lambat, kita tinggal observasi. Brace tadi berarti berhasil mempertahankan sudutnya tidak masuk ke arah operasi. Itu yang dimaksud. Kemudian tapi ada beberapa kontraindikasi juga pada brace, terutama pada kalau kita menemukan atau kita sebut bilang lordotik dari curve di toraka, atau pasien dengan tidak mampu memakai brace. Jadi jangan dipaksain. Kadang-kadang ada pasien justru pakai brace, nggak bisa nafas, sakit dan sebagainya, justru mengganggu ya. Jangan dipaksain, kita harus observasi lebih dengan teknik yang lain. Nah yang ketiga masuk kategori operasi. Nah ini yang kita kadang-kadang, dok kok saya sudah langsung operasi? Oh ya enggak juga, sebenarnya itu kan prosesnya udah lama, tapi datang ke dokternya sudah mencapai sudut di atas 45. Ya kadang-kadang kita masih ada efek menyangkal, wah kan sudutnya masih kecil. Enggak juga, ibaratnya saya bilang, kalau ini bengkok sudah 45 derajat ya, jadi 40. Kalau kita sudutnya masih 10 derajat misalnya, ini masih aman. 15 derajat masih aman. 25 derajat masih dengan brace kita pertahankan, jangan sampai titik tumpuan dari tubuhnya itu menjauh. Tapi kalau sudah 45 derajat dengan aktivitas sehari-harinya pun, dengan beban sehari-harinya pun, ini otomatis akan menjauh. Jadi ada istilahnya titik poin di mana kalau sudah lewat dari sudut itu, maka pertumbuhannya akan jauh lebih cepat dan itu sangat berbahaya gitu. Kadang-kadang kan aman dok, iya. Sekarang belum kelihatan dampaknya, mungkin masih nyaman, tapi setelah sekian tahun itu berlangsung terus, bayangin otot yang harusnya simetris, tarikan kanan dan kirinya sama, menjadi tiba-tiba yang ini tarikannya hebat, yang ini sudah nggak terlalu hebat. Ini akan menyebabkan rasa pegel hebat di punggung, nggak nyaman. Kalau itu curve-nya di daerah torakal bisa menyebabkan nafasnya juga sesak, aktivitas sedikit juga berat ya. Jadi ada problem-problem yang akan kita temukan dengan adanya bengkok yang lebih berat tadi. Kalau dapat 5 harus dikerjakan, kalau menurut saya adalah opsinya operasi. Kenapa? Karena dia sudah melampaui titik tadi, dan kalau udah melampaui titik itu dia daya toleransi dari penerimaan yang kita sebut sagittal balance. Sagittal balance itu titik di mana dari C7 atau dari cervical 7 itu harusnya bertumpu pada panggul di sakrum. Nah ini harusnya titik ini dia ada masih tolerable-nya, tapi kalau udah lebih dari 45 maka dia akan efek dari progresivitas dari curve-nya akan bertambah gitu. Nah apalagi kalau sudah di atas 70 dan kita lakukan bending, curve-nya tidak banyak berubah. Nah ini hati-hati, ini udah masuk kategori severe dan rigid scoliosis. Ini udah masuk kategori yang menurut saya operasinya pun bakal berat, susah. Nah ini yang harus kita jaga. Kita efektivitas dari edukasi adalah mencegah jangan masuk ke yang terakhir. Karena kalau udah terakhir ini resikonya juga lebih berat. Bukan tidak bisa dioperasi, tapi resikonya lebih berat.
kemudian efektivitas dari koreksinya nggak akan maksimal. Kan kita pengennya kalau dari koreksi ya mendekati titik sumbu tubuh normal. Nah tapi kalau udah berat seperti itu, kita mau mengembalikan ke sumbu tubuh normal lagi itu lebih berat dan koreksinya lebih berat. Yang kedua yang juga memperberat adalah kalau usianya udah tua ya, semakin tua itu semakin keras, ototnya itu udah semakin susah untuk kita lakukan koreksi dan antar tulangnya juga udah keras. Nah ini juga beda kalau kita mungkin ibaratkan pohonnya itu masih muda, ketika kita tarik dengan kayu kemudian kita ikat itu lebih ikut ya, lentur. Tapi kalau udah keras, mau kita ikat sampai kuat apapun dia nggak akan koreksinya maksimal. Itulah yang menyebabkan makanya kita edukasi di sana di sini mencegah jangan sampai pasien ini datang ke kita dengan sudut yang udah berat dan rigid, artinya keras. Nah itu yang kita cegah. Oke, berarti emang benar kalau udah tahu misalnya ada indikasi kita skoliosis itu lebih takut dibandingkan takut ke dokter gitu ya, lebih takut kalau malah didiemin gitu ya dok, karena resikonya bisa lebih fatal lagi mungkin kayak gitu. Betul. Ya. Oke, nah soal operasi skoliosis nih dok, tentang resiko operasi skoliosis. Jadi memang dok banyak yang cerita gitu ya ke aku kalau mereka tuh skoliosisnya ya udah parah gitu, udah di atas 60 bahkan ada yang udah sampai 70 ke atas. Tapi mereka tuh masih takut katanya karena ya dengar berbagai informasi lah dari orang-orang katanya resikonya macam-macam dan akhirnya mereka tuh jatuhnya malah ngebiarin gitu loh dok tanpa penanganan apapun. Nah jujur dulu pun aku kayak gitu dok, sebelum ketemu dokter Abdul nih aku juga kayak gitu. Aku 70 ya dok ya, 70 sekian derajat terus waktu itu juga nggak mau dioperasi ya karena takut, karena dengar Ifai katanya keberhasilannya cuma 50-50 lah, terus ya ada risiko kelumpuhan, kematian dan lain sebagainya. Terus juga katanya kalau habis operasi itu harus tiduran terus, katanya nggak bisa aktivitas gitu. Sampai kemudian akhirnya aku ketemu sama dokter lah, lalu dokter edukasi gitu kan ya dengan pendekatan yang positif juga yang akhirnya bikin aku terbuka nih pikirannya bahwa oh ternyata ini informasi yang memang benar, ini yang keliru gitu. Nah aku tuh pengen selain menumbuhkan keberanian di aku gitu ya, biar teman-teman skoliosis juga siapa tahu ketika dengar penjelasan dari dokter bisa lebih terbuka lagi nih pikirannya. Jadi minta bantuan dokter buat jelasin sebetulnya resiko operasi skoliosis itu apa sih, dan kalau kita bahas soal persentase keberhasilan gitu ya, misalnya dari scientific research-nya atau dari pengalaman dokter di lapangan, sebetulnya cukup besar nggak sih dok kemungkinan berhasilnya? Baik, ini resiko itu sama kalau saya ibaratkan dua sisi mata uang ya, nggak bisa dipisahkan ya. Kalau kita mau bicara keberhasilan ya pasti ada resikonya. Kalau kita mau melakukan sesuatu pasti ada resikonya. Kita mau berangkat ke dokter aja dari rumah ya ada resiko di jalan raya. Belum harus tentu operasinya ya, di jalannya pun ada resikonya ya. Yang resiko apa sih resiko-resiko dari kita melakukan koreksi skoliosis? Resiko yang pertama yang mungkin saya jelasin ke pasien adalah pertama kita mendapatkan resiko yang pertama ketika kita membuka bukan luka sayatan besar maka pendarahan. Pertama yang sering kita temukan pendarahan, tapi pendarahan itu kalau kita operasi pasti biasanya bisa kita kontrol dengan kita berkoordinasi dengan anestesi, dengan kontrol breathing yang bagus biasanya bisa teratasi. Yang kedua, resiko yang kita lihat ketika kita melakukan operasi adalah kelumpuhan. Kan ini paling ekstrim. Jadi kalau pasien udah bilang, "Dok, bisa lumpuh?" Iya bisa, saya bilang. Bukan nggak bisa, bukan, tapi bisa terjadi. Tapi dengan adanya teknologi intraoperatif monitoring, kemudian kita bisa melakukan juga intraoperatif dengan monitor ketat dengan X-ray, dengan siam intraoperatif ya. Itu juga membantu kita, meng-guide kita untuk melakukan pemasangan skru dengan betul-betul pas di titik-titik yang sudah kita tentukan. Nah di situ kita tuh memasukkan skru itu di tengahnya saraf ya, berada di ada celah yang kita sebut pedicle, penghubung antara bagian belakang dengan korpus atau bagian bodi dari tulang. Nah ini kalau ini yang disebut dengan pedicle. Nah kita masukkan skrunya tuh betul-betul harus masuk di pedicle. Nah kadang di situ yang istilahnya resiko dari komplikasi skoliosis kelumpuhan itu terjadi.
Ketika kita memasukkan skrunya masuk atau menyeberang ke arah sarafnya, maka bisa menciderai saraf dan terjadi kelemahan atau kelumpuhan. Nah, bagaimana dari dokter sendiri untuk mencegah terjadinya itu? Ya, kita kalau di dalam operasi, ya itu tadi metode intraoperatif monitoring dan SIAM itu sangat membantu. Selain free hand teknik yang saya kerjakan juga itu bukan langsung tiba-tiba masukkan skru, tidak. Tapi ada beberapa step kita dalam memasukkan skru. Pertama, kita ada titik yang sudah kita tentukan, kita masukin tajamnya. Kemudian kita filler. Kemudian kita masukin, kita sebut pedicle finder. Kita mencari lubang tadi, lubang dari pedicle-nya. Baru kita filler lagi, kita cek dari. Begitu kita melihat dari semua sisi lubang yang udah kita buat tulang, baru kita masukkan skru. Artinya tidak pasti terjadi, enggak, tapi kehati-hatian dalam memasukkan skru itu juga mengurangi terjadinya resiko terjadinya kelumpuhan tadi. Kalau dari persentase dokter mengerjakan skoliosis misalnya, ya kalau di dalam buku bisa sampai 2-5% itu terjadi. Ya, artinya 2-5% itu dengan metode-metode tadi ya, bukan asal. Kemudian dari segi pengalaman dokternya sendiri, ya dari pengalaman segi dokter, kalau saya ibaratkan supir itu udah yang tiap hari kerjanya menyupiri mobilnya, itu pun di jalan raya bisa terjadi kecelakaan gitu. Sama semahir-mahirnya dokter juga manusia dia, apalagi dia juga makan nasi sama dengan kita kan. Iya, bukan dia superhero kemudian bisa menghindari risiko, enggak juga. Sama ya, ya kita bisa aja, walaupun saya seorang ortopedi spine surgeon yang selalu mengerjakan tulang belakang, tapi bisa juga resiko itu terjadi ya. Jadi pertama dengan kehati-hatian dan metode-metode tadi itu bisa mengurangi resiko tadi. Tapi terus selalu saya bilang ke pasiennya, ibaratnya kita mau melakukan sesuatu, selalu itu niatnya baik, insya Allah jadi ibadah kan gitu. Sama pasien dengan skoliosis, dia berjuang dengan skoliosisnya untuk sembuh, itu suatu nilai ibadah yang menurut saya harus diperjuangkan. Ya kalau resiko tadi apakah resiko tadi seimbang dengan hasil yang didapatkan? Menurut saya seimbang, artinya malah kualitas hidupnya jauh lebih baik dengan adanya koreksi skoliosis itu. Nah, resiko tadi tidak bisa dihindari, tapi kita harus hadapi. Ya mau nggak mau kita harus maju gitu. Kalau kita tidak takut dengan resiko, ya kita nggak akan bisa mencapai suatu kesuksesan. Ya itu tadi motivasi dari pasien yang pasca operasi itu juga membantu keyakinan pasien untuk berani biasanya. Nah, seperti yang kita lakukan ini menurut saya sangat bermanfaat sekali. Nah, ini bisa di-sharing apa itu kesakitannya seberapa hebat sih ya, pasca operasinya. Nah, itu juga perlu disampaikan sehingga orang tidak terlalu takut dengan operasi skoliosis. Itu resiko yang kedua. Yang ketiga, resiko skoliosis juga bisa infeksi ya. Jadi luka operasi yang panjang bisa menghasilkan suatu infeksi. Nah, infeksi itu sebenarnya bisa banyak faktor. Bisa karena memang perawatan luka pasca operasinya, atau memang karena kuman di sekitar permukaan kulit kita itu banyak yang masuk ke dalam sehingga menimbulkan infeksi juga bisa. Ya, dan sebagainya. Bisa juga dari jaringan mati karena kita melakukan operasinya sehingga dia tetap di sana dan biasanya menghasilkan suatu infeksi juga bisa. Tapi tidak terlalu khawatir dengan infeksi, dari semua kasus-kasus skoliosis dengan infeksi bisa teratasi. Kadang cuma dengan perawatan luka sederhana pun bisa menutup. Tapi sekali lagi jangan kemudian setelah operasi skoliosis hilang kontak dengan dokternya. Sebenarnya itu yang terjadi. Kadang karena jauh rumahnya, dia hilang kontak, minimal dia mendekati dokter ortopedi terdekat di situ untuk mengkontrol bagaimana lukanya. Semakin awal dikontrol lukanya, biasanya bisa teratasi. Ini yang ketiga, resiko ketiga yaitu infeksi. Kemudian resiko lainnya, kalau dari cara koreksinya juga bisa kita mendapatkan seperti menara Pisa. Ya, jadi dengan kita koreksi yang jadi bengkok jadi lurus, tapi lurusnya ke salah satu yang
miring gitu ya. Oh. Nah, itu juga bisa kita dapatkan saat mengkoreksi skoliosis ya. Itu biasanya ya bisa karena memang jenis dari skoliosisnya atau cara mengkoreksi skoliosisnya sehingga panggulnya lurus tapi arah dari tulang belakangnya miring ke atas. Nah, ini sudah gitu. Kemudian yang ke resiko lainnya kadang lebih rigid atau lebih kaku tulang belakangnya ya, lebih kaku. Terutama kalau kita melakukan koreksi di pinggang bawah atau lumbar curve. Nah, lumbar curve ini kalau kita memasang skrunya sampai ke bawah, maka ini lebih kaku dia. Tulang belakangnya itu kayak gerakan rukuknya atau gerakan fleksi dari tulang belakangnya lebih kaku. Semakin ke bawah kita memasang pen, semakin kaku kondisi pasiennya. Semakin ke atas, semakin banyak yang kita preserve dari bantalan-bantalan sendinya, semakin mobile pasiennya. Itu kira-kira mungkin itu yang paling sering kita jumpai ya dari resiko-resiko operasi skoliosis ya. Oke, berarti gitu ya teman-teman, bahwa sebetulnya resiko itu memang ada ya dok ya, dan tidak bisa kita hindari juga. Cuma mungkin dengan teknologi sekarang, dengan skill dari orthopedic surgeon juga, itu bisa membantu untuk menghindari resiko-resiko itu gitu ya. Ya. Kalau aku sih biasanya suka bilang dong kayak teman-teman skoreksi gitu ya, itu kan juga istilahnya kayak apalagi kita bicara soal perempuan gitu, soal meninggal itu kan juga kayak takdir yang nggak bisa kita lawan juga ya dok ya, kalau kita pakai pendekatan itu gitu misalnya. Sama seperti halnya tadi kayak dokter bilang, jangankan sampai ke operasinya dulu deh, di perjalanan aja mungkin kita bisa aja ketika kita udah hati-hati mungkin tetap aja bisa tabrak orang atau apa kayak gitu kan. Nah, ini kayak kita sendiri mungkin pernah ya, sudah hati-hati tapi jatuh juga dari betul. Betul dok, padahal itu kan sudah sehati mungkin ya, tapi kan gimana ya, tetap aja jatuh dari. Tapi aman ya kondisinya ya setelah jatuh. Alhamdulillah, karena dokter Abdul sih kayaknya aman ya. Iya betul gitu ya. Jadi ya sebetulnya kalau misalnya kita bicara lebih baik resikonya ketika tidak dioperasi, berarti mending kita ikhtiar dulu dengan berusaha untuk memperbaikinya gitu. Nah, sekarang kadang kadang orang mau operasinya nanti aja. Nah, semakin menunda sebenarnya semakin resiko operasinya semakin tinggi. Dengan rigidnya atau kakunya tulang belakang, koreksinya lebih berat. Cedera ke sarafnya juga lebih berat. Nah, selain cedera saraf tadi karena skru kita, waktu kita mengkoreksi itu juga bisa mencederai. Nah, dengan sudut atau tertentu lebih 70 derajat tadi atau severe dan rigid itu lebih keras dan itu beresiko juga untuk cedera dari saraf. Makanya dengan intraoperatif monitoring kadang-kadang membantu kita untuk lebih tenang ya, karena kita bisa melihat bagaimana sinyal-sinyal sarafnya ketika pasien ini dilakukan koreksi. Kemudian nah, dampak kalau kita nggak koreksi, kalau dengan kita tidak takut dengan resiko apa dok? Banyak sekali pasien yang datang setelah usia 45, 50 dia datang dengan dulunya harus dioperasi dia nggak mau. Yang terjadi menurut saya kualitas hidupnya sangat terganggu, nyeri sekali, dan itu ibaratnya pengapuran di sisi tempat tulang itu mendapatkan beban paling beratnya atau kita sebut sisi konkav. Itu nyeri hebat dan itu bila berlangsung tahunan bisa menyebabkan jepitan di sarafnya dan pasiennya biasanya sakit banget. Tapi ketika usia itu udah 60 atau 55 kita mau koreksi skoliosis di usia itu jadi pertimbangan besar buat kita, dan bahkan bisa kita tidak bisa melakukan koreksi lagi gitu. Kita cuma bisa melakukan dengan pengobatan obat-obat penghilang sakit, malah nggak bisa lagi kita melakukan pengobatan dengan pen. Tapi ada pasien-pasien yang sudah tua mengalami skoliosis, namanya de novo skoliosis, atau kita sebut pengapuran tulang belakangnya. Yang paling sering kenanya adalah pinggang. Nah, ini usia duduk 60 kok muncul skoliosis. Iya, ini namanya de novo skoliosis. Nah, de novo skoliosis atau pada usia tua ini karena proses pengapuran. Jadi tulang ada bantalannya kalah karena tiap hari dipakai, maka dia bengkok ya, jadi berbentuk skoliosis ya. Belum tadi proses di belakangnya sendi-sendinya mengalami pengapuran sehingga dia menjadi kalah dan bengkok. Nah, ini de novo skoliosis. Nah, diperberat kalau memang sebelumnya sudah ada skoliosis, usia tua menjadi de novo skoliosis, udah wassalam.
kalau saya bilang. Jadi kualitas hidupnya pasti terganggu sekali. Ya, dengan tiap hari harus menggunakan obat penghilang sakit akan membuat pasien ini, menurut saya, kualitas hidupnya jauh menurun. Gitu. Bahkan ada satu pasien sudah berat dan ada gangguan nafas juga, dan kita nggak bisa apa-apain lagi. Gitu. Itu ya. Jadi ngaruh banget juga ke quality of life ya. Oke, mungkin kalau soal resiko itu sih dok udah lengkap banget nih dijelasinnya sama dokter. Nah, terakhir nih dok, pertanyaan yang terakhirnya kan skoliosis ini banyaknya terjadi pada wanita ya dok ya? Betul sekali. Banyaknya terjadi pada wanita. Nah, jadi banyak banget nih teman-teman yang nanyain ada ngaruhnya nggak sih dok, misalnya baik itu sebelum maupun sesudah operasi ya pada kondisi kehamilan ataupun proses melahirkan pada penderita skoliosis gitu? Skoliosis yang masih ringan dan berhasil dengan bridge dan dia hamil, tidak ada masalah. Ya, artinya dia bisa hamil sempurna seperti orang lain, bisa melahirkan sempurna seperti orang lain. Nah, yang jadi mungkin lebih concern, dok, bagaimana yang sudah dikoreksi skoliosis, yang sudah berat, yang harus kita pasang pen, apakah dia bisa melahirkan dengan normal? Bisa. Apakah banyak? Banyak kasusnya. Apakah skoliosis ini mengganggu organ bagian dalamnya? Enggak juga. Makanya saya bilang skoliosis itu orang normal, cuma ada tambahannya. Ya, dia mendapatkan bengkok di tulang belakangnya, dan itu menurut saya dia organ dalamnya normal seperti orang yang lain. Ya. Jadi organ kandungannya juga normal. Apakah persarapannya juga normal? Normal juga. Jadi nggak ada yang berbeda antara pasien skoliosis dengan non skoliosis. Dia bisa melakukan apapun yang pasien skoliosis non skoliosis bisa kerjakan. Jadi kalau kehamilan yang perlu kita hati-hati pada pasien skoliosis, terutama pada trimester terakhir. Dengan beban bayi yang berat, biasanya kalau kita tidak lakukan koreksi skoliosisnya, beban pinggangnya jadi lebih berat. Nah, kasihan pada ibu-ibu hamil dengan beban yang berat tadi, itu menjadi lebih sakit lagi pinggangnya. Yang awalnya udah pegel, ditambah dengan kehamilan, trimester ketiganya menjadi lebih berat, itu juga menyebabkan pinggangnya lebih sakit lagi. Nah, itu juga yang kalau persalinannya normal bisa. Ya, jadi tergantung jadi evaluasi dari dokter kandungannya. Kalau dokter kandungannya bilang boleh dicoba, ya harusnya dicoba aja, nggak ada masalah. Walaupun pasien itu pasca operasi skoliosis juga boleh normal, boleh dengan melahirkan normal, boleh dia hamil dengan anak yang banyak juga boleh, ya nggak ada masalah. Jadi artinya tidak ada batasan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada harus jeda gitu nggak sih dok, misalnya kayak pasca operasi nih gitu sampai misalnya si pasien ini nanti ada rencana hamil gitu, ada waktu? Nah, kalau itu memang kalau disarankannya adalah setelah dari otot-otot pinggang yang sudah kita lakukan sayatan panjang ini kuat. Nah, makanya kalau idealnya dan fusi dari tulang-tulangnya sudah kita bilang maksimal. Ya. Fusi biasanya didapat bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Fusi itu adalah menyatunya tulang dengan tulang pada tulang-tulang yang kita koreksi pada skoliosis. Nah, fusi ini kita harapkan kalau udah menyatu seperti itu ya keluhannya juga akan jauh menghilang. Ya, cuma rasa nggak nyaman, pegel ya ada, tapi kalau keluhan dari bengkoknya udah berhenti, kekuatannya harus kita latih. Nah, kalau kekuatan kan dari pengalaman kita sendiri, ketika luka udah kering ya udah mulai latihan maksimal, ya jangan nunda-nunda. Dengan semakin sesegera mungkin kita melatih ototnya, sesegera mungkin kita melakukan gerakan yang memang bisa dikerjakan, itu akan membantu mendekati ke arah aktivitas normal. Ya. Termasuk tadi kalau misalnya di pasien ini baru dioperasi, maka sebaiknya kapan dok dia boleh hamil? Kalau menurut saya idealnya ya setelah ototnya kuat dan fusi dari tulangnya tercapai. Idealnya berapa lama? Kurang lebih ya 1 tahun mungkin ya, 1 tahun pasca operasi itu udah boleh menurut saya untuk hamil dan melahirkan dengan normal. Itu kira-kira. Oke.
Oke, mungkin itu sih dok, tadi udah lengkap banget nih buat teman-teman semua. Itu aja mungkin pertanyaannya, karena sebenarnya banyak, cuma kalau kita tanyain semua kayaknya kita bisa seharian gitu dok ya. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih banyak Siap, Dr. sama-sama. Azrul, telah menyempatkan waktunya. Insya Allah sih pasti bermanfaat banget Amin. informasinya dan edukasinya buat teman-teman semua gitu. Oke dok. Siap, sukses selalu kita. Amin, terima kasih.